hujah dan dalil-dalilnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya, muadzin berdakwah dengan azannya. Pendek kata, siapapun yang mengajak manusia ke jalan Allah, baik itu amalan zahir maupun batin, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa fillah rahimakumullah. Pada umumnya orang-orang Islam menganggap bahwa tugas dakwah dan tabligh merupakan tugas para ulama saja. Padahal sesungguhnya setiap muslim dan muslimat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah perbuatan manusia dari maksiat. Walaupun harus kita akui bahwa tugas dakwah dan tabligh adalah tugasnya para ulama. Tetapi kita sebagai orang Islam biasa wajib juga untuk mendakwakan, mentabligkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Ya, khususnya untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya sampaikan juga satu ayat yang memberitakan kita untuk berdakwah. Yang intinya mau saya sampaikan adalah bahwa mari kita tanamkan dalam hati kita dan pikiran kita bahwa tugas dakwah dan tabligh ini bukan hanya kewajiban untuk para ulama saja, tetapi adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Karena kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, bahkan di hadapan kita pun juga sudah terjadi kemaksiatan. Ya, tidak usah terlalu jauh kemaksiatan apa. Salah satunya adalah orang yang sudah rame-rame mengucapkan kalimat syahadat, tetapi mereka pun juga meninggalkan perintah yang namanya perintah salat. Baik, wa fillah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyuruh manusia kepada Allah dan dia mengerjakan amal soleh dan dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa fillah rahimakumullah. Sebagian mufassir atau ahli tafsir mengatakan, barang siapa yang menyuruh manusia ke jalan Allah dengan cara apapun, maka dia akan berhak mendapatkan kehormatan ayat tersebut. Misalnya, para nabi berdakwah dengan mukjizatnya. Terus para ulama berdakwah dengan hujah dan dalil-dalilnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muadzin berdakwah dengan azannya. Pendek kata, siapapun yang mengajak manusia ke jalan Allah, baik itu amalan zahir maupun batin, sebagaimana di tasawuf mengajak juga manusia untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassir yang lain juga mengatakan bahwa ayat yang berbunyi wa qala innani minal muslimin, dan saya berkata sesungguhnya saya termasuk orang yang berserah diri, maksudnya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus merasa bangga dengan keislaman kita, dan kita harus tunjukkan dengan penuh kebanggaan. Tetapi sebagian mufassir juga mengatakan bahwa dalam kegiatan dakwah dan tabligh kita seharusnya merendahkan hati kita, berkata lemah lembut, sehingga orang yang kita ajak pun juga akan senang. Ya, inilah seharusnya yang kita lakukan. Kita berdakwah, kita mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita sendiri pun juga senangi. Ya, sehingga dengan kita mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, maka Allah pun juga akan memandang dengan penuh kasih sayang kepada kita. Nah, inilah termasuk amal jariah besar nanti kita. Ketika orang yang kita ajak dan dia pun juga mengamalkan apa yang kita seru, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengajaknya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk kita selalu niat untuk
mau menyampaikan yang baik dan kita risau memikirkan keadaan saudara-saudara kita. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.